Buah-buahan sering dikaitkan dengan pola hidup sehat. Namun tahukah Anda bahwa beberapa buah yang tampak tidak berbahaya bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan lansia? Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan signifikan dalam cara memproses makanan dan nutrisi. Buah yang selama bertahun-tahun dikonsumsi tanpa masalah, tiba-tiba bisa memicu reaksi berbahaya. Beberapa bulan lalu, seorang pria berusia 72 tahun dilarikan ke rumah sakit dengan kebingungan parah dan pusing hebat. Penyebabnya, buah yang telah ia konsumsi sepanjang hidupnya tanpa curiga sedikit pun. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar buah apa yang paling sering Anda konsumsi sehari-hari. Apakah buah tersebut termasuk dalam daftar yang akan kita bahas? Mari kita lihat 7 buah yang perlu diwaspadai oleh para lansia, beserta alternatif yang lebih aman namun tetap lezat. 1. Belimbing. Belimbing dengan bentuknya yang unik dan rasa manis segar mungkin terlihat seperti pilihan sehat untuk lansia. Namun di balik penampilannya yang menarik, tersembunyi bahaya yang mengancam nyawa, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal. Bahaya utama belimbing berasal dari kandungan neurotoksin bernama karambin. Pada orang dengan fungsi ginjal normal, zat ini biasanya dapat disaring dan dikeluarkan dari tubuh tanpa masalah. Namun pada lansia yang fungsi ginjalnya telah menurun, bahkan tanpa mereka sadari, karambin dapat terakumulasi dalam darah dan mencapai otak. Efeknya bisa sangat mengerikan. Pusing, kebingungan, muntah, kejang, hingga koma. Kasus yang paling mengkhawatirkan adalah banyak lansia tidak menyadari bahwa fungsi ginjal mereka telah menurun sampai terjadi komplikasi serius. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 35% orang di atas usia 70 tahun mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa gejala yang jelas. Pak Joko, pria 72 tahun asal Surabaya, mengira membuat pilihan sehat dengan menambahkan belimbing ke dalam smoothie paginya. Dalam seminggu, ia mulai mengalami hilang ingatan mendadak, pusing, dan kelelahan berat. Awalnya ia mengira ini bagian normal dari proses penuaan. Namun kondisinya memburuk hingga ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Diagnosis dokter mengejutkan. Belimbing yang dikonsumsinya memicu efek neurotoksik karena gangguan fungsi ginjal yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Yang mengerikan, bagi orang dengan gangguan ginjal, bahkan satu buah belimbing saja bisa menyebabkan kerusakan neurologis serius. Jika Anda menyukai buah tropis, alternatif yang lebih aman adalah pir Asia yang renyah dan berair atau buah naga yang memberikan sensasi eksotis tanpa risiko beracun. Kedua buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan jauh lebih aman untuk sistem ginjal yang mungkin telah melemah seiring bertambahnya usia. Waspadai gejala-gejala seperti mudah lelah, bengkak di kaki, atau perubahan frekuensi buang air kecil, yang bisa menjadi tanda penurunan fungsi ginjal. Jika Anda mengalami gejala tersebut, segera konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi belimbing atau buah-buahan lain yang berpotensi membahayakan. 2. Anggur. Anggur dengan bentuknya yang mungil dan rasa manis segar sering dianggap sebagai camilan sehat yang praktis. Namun, bagi lansia, buah kecil ini bisa menyimpan dua bahaya serius: lonjakan gula darah yang berbahaya dan risiko tersedak yang mengancam nyawa. Masalah pertama dengan anggur adalah kandungan gula alaminya yang sangat tinggi. Satu cangkir anggur mengandung gula setara dengan 4 kubus gula pasir. Dengan indeks glikemik yang tinggi, anggur dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat, yang berisiko serius bagi sekitar 50% orang Indonesia di atas usia 60 tahun yang mengidap diabetes atau prediabetes. Lonjakan gula darah ini dapat menyebabkan berbagai gejala mulai dari kelelahan, pusing, hingga komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf dan gangguan penglihatan. Penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah dengan indeks glikemik tinggi seperti anggur dapat meningkatkan risiko komplikasi diabetes hingga 38% pada lansia. Bu Tuti, 68 tahun dari Bandung, mengira telah membuat pilihan sehat dengan mengganti camilan sore berupa kue kering dengan semangkuk anggur. Namun dalam beberapa minggu, ia menyadari gula darahnya menjadi tidak stabil, yang memengaruhi energi, suasana hati, bahkan penglihatannya. Saya tidak menyangka buah sesederhana anggur bisa berdampak sebesar ini, ungkapnya saat kontrol ke dokter. Bahaya kedua yang tidak kalah serius adalah risiko tersedak. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan kita melemah secara alami. Anggur dengan bentuknya yang bulat dan licin, memiliki ukuran yang hampir sempurna untuk tersangkut di tenggorokan, terutama jika dimakan utuh. Data dari Kementerian Kesehatan bahkan mencatat peningkatan 30% kasus tersedak akibat anggur pada lansia dalam 5 tahun terakhir. Jika Anda menyukai camilan buah manis,
Alternatif yang lebih aman adalah buah beri seperti blueberry atau raspberry yang lebih rendah gula dan kaya antioksidan yang baik untuk kesehatan otak. Pilihan lain yang aman adalah potongan melon yang memiliki rasa manis serupa tetapi lebih mudah dikontrol porsinya. Jika tetap ingin mengonsumsi anggur, selalu potong menjadi 4 bagian untuk mengurangi risiko tersedak. Batasi konsumsi maksimal 6 butir dalam sekali makan, dan sebaiknya kombinasikan dengan sumber protein seperti keju untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. 3. Jeruk sering dianggap sebagai sumber vitamin C terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun di balik kesegaran dan manfaat nutrisinya, jeruk menyimpan 3 risiko besar bagi kesehatan lansia: pemicu asam lambung, pengganggu efektivitas obat, dan perusak enamel gigi yang sudah menipis. Masalah utama jeruk adalah tingkat keasamannya yang tinggi. Seiring bertambahnya usia, otot sphincter esofagus bagian bawah yang berfungsi mencegah naiknya asam lambung ke kerongkongan mulai melemah. Inilah sebabnya lebih dari 60% orang berusia di atas 60 tahun mengalami kondisi refluks asam atau heartburn, dan jeruk adalah salah satu pemicu utamanya. Bu Ani, 73 tahun dari Yogyakarta, rutin minum jus jeruk segar setiap pagi karena yakin itu akan meningkatkan imunitasnya. Namun setiap malam, ia terbangun dengan rasa panas menyakitkan di dada dan tenggorokan. Setelah berhenti mengonsumsi jeruk atas saran dokternya, akhirnya ia bisa tidur nyenyak kembali. Saya tidak pernah menyangka asam lambung saya dipicu jeruk, sampai dokter yang menjelaskannya. Katanya, risiko kedua yang tidak kalah serius adalah interaksi jeruk dengan obat-obatan. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, jeruk dapat mengganggu lebih dari 50 jenis obat yang sering dikonsumsi lansia, mulai dari obat tekanan darah, kolesterol, hingga antidepresan. Kandungan senyawa furanocoumarins dalam jeruk dapat menghambat enzim yang memecah obat-obatan dalam tubuh. Hasilnya, konsentrasi obat dalam darah bisa meningkat hingga tingkat berbahaya, atau sebaliknya, efektivitas obat bisa berkurang drastis. Makan jeruk atau minum jus jeruk dalam waktu 2 jam setelah minum obat bisa mengubah cara kerja obat dan berpotensi membahayakan kesehatan. Selain itu, keasaman jeruk juga bisa merusak enamel gigi yang semakin menipis seiring bertambahnya usia. Paparan asam yang terus-menerus bisa menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif, berlubang, bahkan tanggal. Kondisi ini semakin diperparah pada lansia yang mungkin sudah mengalami masalah gusi atau penurunan produksi air liur. Alternatifnya, Anda tetap bisa mendapatkan vitamin C tanpa harus makan jeruk. Cobalah paprika merah yang justru mengandung vitamin C 3 kali lebih banyak dari jeruk, tetapi jauh lebih aman untuk lambung. Buah kiwi juga pilihan bagus yang kaya nutrisi dan relatif aman untuk lambung sensitif. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi jeruk, ikuti tips aman ini. Jangan makan dalam keadaan perut kosong. Encerkan jus jeruk dengan air, perbandingan 1:1, untuk mengurangi keasamannya, dan hindari mengonsumsinya dalam 2 jam setelah atau sebelum minum obat. 4. Alpukat. Alpukat sering dipuji sebagai superfood yang kaya akan lemak sehat, vitamin, dan mineral. Namun bagi lansia, konsumsi alpukat yang berlebihan dapat menyebabkan 3 masalah serius: peningkatan berat badan tak terduga, gangguan kerja obat-obatan penting, dan reaksi alergi yang mengkhawatirkan. Meski mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, alpukat juga sangat tinggi kalori. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 240 kalori, hampir setara dengan satu porsi makan untuk sebagian lansia. Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, metabolisme kita melambat dan kebutuhan kalori menurun secara signifikan. Makan alpukat secara rutin tanpa memperhatikan porsinya bisa membuat berat badan naik perlahan-lahan, yang kemudian memberi beban tambahan pada sendi, jantung, dan mobilitas tubuh secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 5 kg berat badan pada lansia dapat meningkatkan tekanan pada lutut hingga 20 kg saat berjalan. Pak Bambang, 75 tahun dari Jakarta, mulai rutin sarapan roti panggang dengan alpukat karena yakin itu pilihan yang lebih sehat dari mentega. Namun dalam 3 bulan, berat badannya naik 5 kg, membuat nyeri di lututnya makin parah dan aktivitas sehari-harinya menjadi lebih sulit. Saya kira sudah makan sehat, tapi ternyata alpukat kalorinya tinggi sekali. Katanya, selain masalah berat badan, alpukat juga dapat mengganggu kerja beberapa jenis obat yang sering dikonsumsi lansia. Kandungan vitamin K yang tinggi dalam alpukat dapat mengurangi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko pembekuan darah yang berbahaya.
Studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa konsumsi alpukat berlebihan juga dapat mempengaruhi kadar kalium, yang berbahaya bagi penderita penyakit ginjal atau jantung. Risiko lain yang mengejutkan adalah alergi alpukat, terutama pada lansia yang punya sensitivitas terhadap lateks. Sekitar 30 hingga 50% orang yang punya alergi lateks juga berisiko alergi terhadap alpukat. Protein dalam alpukat dapat memicu reaksi alergi mulai dari gatal ringan hingga sesak napas yang berbahaya. Jika Anda menyukai rasa dan tekstur alpukat, cobalah alternatif yang lebih aman seperti minyak zaitun atau porsi kecil kacang-kacangan seperti kenari dan almond yang memiliki nutrisi serupa dengan alpukat namun lebih mudah dikontrol porsinya. Jika tetap ingin mengonsumsi alpukat, batasi hanya 1/4 buah per hari, selalu kombinasikan dengan makanan lain, dan perhatikan jika ada reaksi yang tidak biasa. 5. Semangka. Semangka sering dianggap sebagai camilan musim panas yang menyegarkan dan sehat. Namun bagi lansia, buah yang terdiri dari 92% air ini dapat menjadi pengacau keseimbangan cairan tubuh dan pemicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Masalah utama semangka adalah indeks glikemiknya yang sangat tinggi. Meskipun sebagian besar terdiri dari air, semangka mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh, menyebabkan peningkatan kadar gula darah secepat minuman bersoda. Menurut Asosiasi Diabetes Amerika, 2 cangkir semangka bisa berdampak sama buruknya pada gula darah seperti sekaleng soda. Ini sangat berisiko bagi lansia yang menderita diabetes atau resistensi insulin, kondisi yang umum ditemukan pada lebih dari 40% orang berusia di atas 65 tahun. Lonjakan gula darah akibat konsumsi semangka dapat menyebabkan kelelahan, pusing, hingga komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf dan masalah penglihatan. Bu Tuti, seorang nenek berusia 78 tahun dari Surabaya, selalu menganggap semangka sebagai buah sehat untuk menghilangkan dahaga di siang hari. Ia rutin mengonsumsi beberapa potong besar semangka setiap hari. Namun setelah beberapa minggu, ia mulai mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki, tekanan darahnya mulai tidak stabil, dan ia sering merasa lemas tak bertenaga. Selain masalah gula darah, semangka juga tinggi kalium. Meski kalium penting untuk fungsi otot dan saraf, namun terlalu banyak kalium dapat berbahaya bagi lansia. Kadar kalium yang tinggi dalam semangka sulit disaring oleh ginjal yang sudah melemah, dan dapat menyebabkan jantung tidak berdetak teratur, bahkan gagal jantung dalam kasus ekstrim. Karena sekitar 40% orang di atas usia 65 tahun mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi semangka berlebihan bisa menjadi ancaman serius. Kandungan air tinggi dalam semangka juga bisa membuat lansia terlalu banyak ke kamar mandi, berpotensi menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Sebagai alternatif yang lebih aman, cobalah irisan mentimun yang direndam dalam air sebagai minuman alami yang menyegarkan tanpa risiko lonjakan gula. Potongan buah beri beku juga bisa menjadi pilihan sehat, manis alami, dan jauh lebih aman untuk kadar gula darah. Jika Anda tetap ingin menikmati semangka, ikuti panduan aman ini. Batasi porsi hanya setengah cangkir sekali makan. Konsumsi bersama sumber protein seperti kacang atau keju untuk memperlambat penyerapan gula, dan hindari mengonsumsi semangka di malam hari untuk mencegah penumpukan cairan yang bisa menyebabkan pembengkakan. 6. Pepaya. Pepaya sering direkomendasikan untuk melancarkan pencernaan karena mengandung enzim papain yang membantu memecah protein. Namun bagi lansia, pepaya justru bisa memicu 3 risiko kesehatan yang tidak terduga: interaksi obat berbahaya, reaksi alergi, dan gangguan pencernaan yang tidak nyaman. Masalah utama dari pepaya adalah kemampuannya mempengaruhi efektivitas obat-obatan. BPOM Indonesia bahkan mengingatkan bahwa papain dalam pepaya dapat memperkuat efek obat pengencer darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Enzim ini juga dapat mempercepat atau memperlambat penyerapan berbagai jenis obat, membuat dosisnya sulit diprediksi. Bagi penderita diabetes, pepaya dapat mengganggu penyerapan insulin dan obat diabetes, menyebabkan gula darah naik turun tak terduga. Studi dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa konsumsi pepaya secara rutin dapat menurunkan efektivitas beberapa obat tekanan darah hingga 30%. Bu Helen, 71 tahun dari Bandung, mulai rutin makan pepaya untuk melancarkan pencernaan setelah membaca artikel kesehatan. Namun dalam beberapa minggu, tekanan darahnya mulai tidak stabil dan gula darahnya sulit dikontrol. Setelah berkonsultasi, dokter menjelaskan bahwa pepaya ternyata mempengaruhi kerja obat-obatan yang dikonsumsinya. Selain itu, pepaya juga berisiko bagi lansia yang memiliki alergi lateks. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 35% lansia dengan alergi lateks juga sensitif terhadap pepaya karena kesamaan protein yang dikandungnya.
Reaksi silang ini dapat menyebabkan gejala mulai dari gatal di mulut, sakit perut, hingga sesak napas atau bahkan reaksi anafilaksis yang mengancam nyawa. Terakhir, meski papain bermanfaat untuk sebagian orang, bagi lansia dengan lambung sensitif atau masalah asam lambung, pepaya justru bisa memperburuk kondisi. Enzim pencerna protein ini dapat mengiritasi dinding lambung yang sudah sensitif, menyebabkan kembung, sakit perut, atau mual yang tidak nyaman. Sebagai alternatif yang lebih aman untuk pencernaan, cobalah makanan kaya probiotik seperti yogurt tawar atau sayuran fermentasi yang bagus untuk kesehatan usus tanpa mengganggu obat. Teh jahe juga pilihan bagus karena lembut di perut dan membantu mengurangi kembung dengan cara yang lebih aman untuk lansia. Jika tetap ingin mengonsumsi pepaya, ingat tips penting ini. Jangan makan saat perut kosong. Konsultasikan dengan dokter tentang interaksi dengan obat yang Anda konsumsi, dan mulai dengan porsi kecil, 1-2 potong dulu, untuk melihat reaksi tubuh Anda terhadapnya. 7. Pisang. Pisang adalah salah satu buah paling populer di Indonesia. Praktis, manis alami, dan terkenal kaya kalium. Namun bagi lansia, kandungan kalium yang tinggi dalam pisang justru bisa menjadi ancaman serius, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit ginjal, masalah jantung, atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kalium memang mineral penting untuk fungsi otot dan jantung, tetapi seiring bertambahnya usia, ginjal kita makin sulit mengatur kadar kalium dalam tubuh. Sekitar 40% lansia mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa disadari. Jika tubuh tidak mampu membuang kelebihan kalium, bisa terjadi kondisi berbahaya bernama hiperkalemia. Gejala hiperkalemia meliputi detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, lemas, hingga risiko serangan jantung mendadak. Sebuah penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia menunjukkan bahwa kasus hiperkalemia pada lansia meningkat 25% dalam dekade terakhir, dengan pola makan tinggi kalium sebagai salah satu penyebab utamanya. Pak James, 74 tahun dari Yogyakarta, sudah bertahun-tahun makan 2 buah pisang setiap hari karena diyakini baik untuk tekanan darahnya. Suatu pagi, ia tiba-tiba merasa lemas, pusing, dan jantungnya berdebar cepat. Di rumah sakit, dokter menemukan kadar kalium dalam darahnya sangat tinggi dan membahayakan jantung. Sejak itu, dokter menyarankan untuk mengurangi konsumsi pisang dan buah tinggi kalium lainnya. Selain masalah kalium, pisang juga tinggi gula alami yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Hal ini sangat berisiko terutama bagi lansia dengan diabetes atau prediabetes. Karena sebagian besar karbohidrat dalam pisang cepat dicerna, ini bisa membuat gula darah naik drastis lalu turun lagi, menyebabkan kelelahan dan mudah lelah. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 14 gram gula dan 27 gram karbohidrat total. Jumlah yang cukup signifikan untuk mempengaruhi kadar gula darah lansia yang metabolismenya sudah melambat. Studi dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lansia dengan diabetes yang mengonsumsi pisang secara rutin memiliki kontrol gula darah yang lebih buruk dibandingkan yang mengonsumsi buah rendah gula. Sebagai alternatif yang lebih aman, cobalah strawberry atau blueberry yang rendah kalium tetapi kaya vitamin dan antioksidan. Jika Anda menyukai tekstur pisang, ubi kukus bisa menjadi alternatif yang lebih baik karena mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang menjaga gula darah tetap stabil. Jika tetap ingin mengonsumsi pisang, batasi hanya setengah buah sekali makan, hindari makan saat perut kosong, dan selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda minum obat diuretik atau obat tekanan darah yang dapat mempengaruhi kadar kalium dalam tubuh. Mungkin Anda bertanya, bukankah buah itu sehat? Memang benar, buah kaya vitamin dan nutrisi penting. Namun, tidak semua buah cocok dikonsumsi lansia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, sistem pencernaan melemah, dan organ vital seperti ginjal, jantung, serta hati harus bekerja lebih keras mengolah makanan. Buah yang dulu aman dikonsumsi di usia 30-an bisa menjadi masalah di usia 60 tahun ke atas. Dengan memilih buah yang tepat, Anda tetap bisa menikmati rasa segar dan manfaat nutrisi tanpa membahayakan kesehatan. Buah terbaik untuk lansia antara lain beri, strawberry, blueberry, raspberry, apel, pir, kiwi, melon, dan buah naga. Tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Apa yang dulu jadi camilan sehat sekarang bisa membawa risiko tak terduga. Tapi kabar baiknya, selalu ada alternatif yang aman dan lezat. Memahami perubahan tubuh dan membuat pilihan bijak adalah kunci menikmati hidup sehat di usia senja. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda dengan buah-buahan ini,
Atau mungkin Anda memiliki alternatif sehat lain yang ingin dibagikan dengan komunitas kita. Dan pastikan Anda subscribe channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang kesehatan dan nutrisi. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti kami untuk tips kesehatan terbaru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.